semakin banyak orang yang lebih mengenal ikan gapi, bahwa ikan gapi itu tidak seperti zaman dulu. Ikan gapi sekarang itu ikan hias yang mahal, yang bisa mencapai jutaan rupiah harganya. Kalau orang beternak ikan gapi tetapi terlebih dahulu memikirkan benefit, ya keuntungan yang akan diperoleh, itu biasanya akan cepat pensiun. Sehingga kalau kita memulai budidaya ikan gapi, cintailah ikan gapi itu terlebih dahulu. Saya ingin nantinya akan memilih satu kampung di Kota Solo untuk kita jadikan kampung gupi. Jadi nantinya akan kita edukasi ya masyarakat di situ untuk kemudian mereka bisa beternak ikan gapi dan memberi mereka pelajaran bagaimana cara menjualnya. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Yusuf Lukito. Saya memiliki farm yang namanya Yusuf Gupi Farm. Nah, di sini dibudidayakan ikan gapi dan farm ini terletak di Solo. Dan kita sudah berjalan sekitar 5 tahun. Nah, waktu itu saya kan dari awal ketemu ikan gapi itu melihat di internet. Nah, waktu itu saya heran loh, kok ikan gapi sekarang bagus-bagus ya? Tidak seperti ikan gapi yang saya lihat waktu saya masih SD. Jadi, strainnya itu banyak sekali dan sudah mapan. Jadi, kalaupun misalkan warna merah di breeding, nanti anaknya merah semua. Tidak seperti waktu saya SD, breeding ikan gapi itu kalau misalkan sepasang dibudidayakan nanti hasilnya keluarnya macam-macam. Dan waktu itu saya sangat suka sekali ya akan keindahan ikan gapi, sampai-sampai saya kemudian searching, belajar ya, sampai akhirnya mencoba untuk memelihara. Dan walaupun di awalnya itu sempat gagal ya, tapi kita coba terus sampai akhirnya berhasil sampai sekarang. Jadi di sini itu dimulai dari mengawinkan indukan, kemudian kita besarkan budaya yang dihasilkan, untuk kemudian kita progres ya, untuk kita jual ke pasaran, baik untuk kelas yang untuk kontes maupun untuk kelas pemula. Untuk farm 1 ini 7x10, jadi ini sekitar 70 meter. Tapi didukung juga dengan di rumah ada juga tempat di samping itu ada untuk pembesaran budaya. Dan sekarang karena permintaan ikan gapi itu cukup tinggi sampai kita kewalahan untuk menyediakan stoknya, maka kita tambah juga farm 2 yang tidak jauh dari sini. Yang farm 2 ini juga sama 7x10, jadi 70 meter persegi. Jumlah akuariumnya keseluruhan ya sekitar 200 tank. Ya. Sekitar tahun 2016 itu kita mulai ya dari breeding kecil-kecilan di dalam rumah, kemudian sampai akhirnya rumah kita itu penuh ya, karena
untuk ikan gapi itu kalau kita budidaya itu biasanya kita akan terus menambah akuarium. Jadi sampai akhirnya dapur kita pakai, kamar anak kita pakai sampai akhirnya penuh dan istri saya sampai marah. Nah, kemudian kita berinisiatif untuk membeli sebuah rumah untuk khusus kita jadikan farm gapi. Waktu itu karena belum ada channel YouTube yang khusus membahas tentang ikan gapi, jadi waktu itu ya kita otodidak. Jadi sampai obat-obat yang kita pakai itu ya kita mencoba ya berbagai macam obat ya untuk jenis penyakit tertentu, obatnya berbeda sampai akhirnya kita menemukan ya setiap penyakit pada ikan gapi itu cocoknya obatnya ini itu sudah kita temukan sehingga sudah bisa berjalan dengan lancar. Lain dengan dulu waktu pertama kali gitu, pas ikannya sakit karena bingung obatnya apa, ya akhirnya habis mati semua. Kalau misalkan di sini itu ready semua, itu sekitar 40 jenis. Ya dulu memang lebih sekitar 50 jenis, tetapi sudah kita kurangi. Jadi kalau misalkan sudah downgrade, ya kita udah pegang lama dan ternyata sudah downgrade itu kita punahkan, Mas. Jadi kita hilangkan. Nah, sambil nanti kita mencari strain baru lagi untuk penggantinya. Nah, untuk sementara ini ada sekitar 40 jenis, tetapi yang ready masih sedikit. Jadi kebanyakan di sini itu karena permintaan yang luar biasa, itu perputarannya sangat cepat dan kita sampai keteteran untuk menyiapkan stok kita, sehingga yang dewasa untuk sekarang ini kebetulan banyak yang habis ya. Jadi kebanyakan masih remaja ataupun budaya. Jadi makanya kita nambah farm lagi itu karena untuk mencukupi kebutuhan stok kita. Jadi di sini itu dihasilkan ikan-ikan gapi ya ada beberapa segmen. Jadi segmen untuk menyediakan orang-orang yang ingin mendapatkan misi kontes itu ada. Tetapi kita juga menyediakan, karena kita kan punya channel YouTube juga. Dari situ setiap hari itu banyak chat masuk yang apa istilahnya, orang pengen belajar ikan gapi bener-bener dari nol. Nah, di situ biasanya kita mengenalkan ikan gapi yang agak murah dulu ya, tidak mungkin langsung kita berikan ikan gapi yang kualitas kontes yang harganya jutaan ya. Tentu kita kasih apa istilahnya, perkenalan ikan gapi dengan harga yang pemula juga, supaya mereka itu belajar dulu. Nah, nanti kalau dia sudah mulai paham, sudah mulai menguasai breeding ikan gapi, barulah mereka kemudian meningkatkan kualitas ikan gapi mereka untuk membudidayakan ikan-ikan gapi yang kualitas kontes. Prestasi tertinggi itu dulu di Solo juga, yaitu untuk kontes nasional gupi tingkat nasional, yaitu juara 1 best juve. Jadi ini kalau bahasa lainnya grand championnya untuk kelas juve. Jadi juve itu juara. Jadi dari kontestan peserta kontes umur remaja berbagai jenis itu diambil 1 juara, yaitu best juve, untuk dijadikan juara 1 itu akhirnya lah kita yang dapat. Waktu itu kita menggunakan albino full red ya, yang delta tail. Ya, jadi ikan gapi itu untuk siap kita kawinkan itu minimal usia 3 bulan. Itu paling mudah ya, tetapi akan lebih bagus lagi kalau misalkan
lebih tua lagi, misalkan 4 bulan itu akan lebih bagus lagi, tetapi minimal 3 bulan. Nah, setelah kita memperoleh induk ya yang bagus ya dan usianya sudah matang, barulah kita kawinkan. Kita campur dalam kalau saya menggunakan akuarium ya. Akuariumnya itu 30 kali 50, tingginya 30. Nah, itu nanti ya kalau jantan dan betinanya subur akan hamil ya. Jadi dalam waktu 1 bulan itu biasanya sudah siap melahirkan, sudah hamil besar ya. Dari hari pertama kita campur itu biasanya sebulan kemudian sudah hamil besar dan siap untuk dikawinkan, siap untuk melahirkan. Jadi induknya itu yang betina tadi yang sudah hamil besar itu kita ambil dan kita tempatkan di wadah khusus ya, di karantina untuk tempat melahirkan, sehingga nanti anaknya itu akan selamat. Dikarenakan induk ikan gapi itu bersifat kanibal, jadi kalau tidak hati-hati menangani induk yang sedang hamil mau melahirkan, itu bisa-bisa anaknya itu habis dimakan oleh induknya. Jadi induk ikan gapi itu kalau misalkan umurnya sudah siap, misalkan umur 4 bulan ya, itu berbeda dengan indukan yang usia 3 bulan. Biasanya semakin tua induk betina ikan gapi itu anaknya akan semakin banyak. Jadi kalau misalkan gini, misalkan induk umur 3 bulan kita kawinkan, nanti kelahiran pertama paling hanya sekitar 30-40 ya, 40 ekor. Tetapi nanti kelahiran kedua, karena dia umurnya sudah 4 bulan, maka dia tampungan telurnya di dalam perutnya itu kan semakin besar, sehingga anaknya nanti yang terbentuk ya itu juga akan semakin banyak, karena sel telur yang dibuai juga semakin banyak. Demikian juga kalau kita awal betina yang kita pakai sudah berumur 4 bulan, biasanya walaupun dia hamil pertama, lahirnya itu akan banyak ya, 50, 60 bahkan sampai 80 ekor. Dan pada waktu indukan itu kita breeding, itu nanti kalau sudah melahirkan, nanti setiap 3 minggu sekali dia akan melahirkan. Jadi dia siklusnya itu 3 minggu setelah melahirkan. Jadi sebetulnya kalau tidak dikawinkan pun dia akan hamil, dikarenakan dia masih nyimpan sperma. Nah, tapi kalau dikawinkan akan lebih bagus karena akan memaksimalkan sel telur yang terbuahi ya. Nah, nanti selang 3 minggu dia akan lahiran lagi dan seterusnya sampai kira-kira 5 atau 6 kali melahirkan. Yang penting kita ya kalau secara indoor itu memang tantangannya lebih berat daripada outdoor. Jadi kalau outdoor itu kan asal kita kasih makan saja dia akan hidup sehat karena terkena sinar matahari ya, airnya itu sudah terbentuk komunitas sudah terbentuk ekosistem, sehingga ikan itu akan sehat-sehat saja karena seperti di lingkungan liar. Tetapi kalau di indoor seperti ini itu ikan itu rentan ya, gampang sakit. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai untuk merawat air ya, tempat hidup ikan gapi kita, sehingga airnya itu akan selalu bagus. Karena kalau airnya itu sudah dalam kondisi buruk, maka ikan di dalamnya pasti akan cepat sakit. Oleh karena itu untuk kita budidaya ikan gapi secara indoor ya, menggunakan akuarium seperti ini, filter itu kalau menurut saya wajib ya. Jadi supaya air di dalam akuarium itu terjaga untuk kualitasnya, sehingga ikan yang ada di dalamnya itu akan selalu sehat.
Ya, jadi setiap orang tentu di dalam usahanya tidak mungkin mulus-mulus saja ya. Jadi pasti semua orang sukses pernah mengalami kegagalan juga. Nah, saya pun dulu juga pernah mengalami. Jadi waktu saya awal mengenalkan Gabi, begitu saya sok siap ya. Jadi wah, kayaknya aku udah bisa nih. Aku kan udah pernah memelihara ikan macam-macam waktu itu, tapi Gabi belum pernah ya, yang sudah strand ya. Wah, terus akhirnya saya beli banyak. Jadi waktu itu saya habis 6 jutaan. Jadi kita beli ikan, belum termasuk alat-alat yang dibutuhkan ya. Nah, waktu itu ya tentu kita belinya itu sembunyi-sembunyi ya. Istilahnya pakai duit lanang. Karena kalau ketahuan istri ya, ikan Gabi, alah ikan kecil saja kok harganya 500.000, pasti istri kita ngamuk-ngamuk. Jadi waktu itu saya belinya itu ya masih sembunyi-sembunyi. Waktu ditanya, "Mas, ikannya apa ya? Regane piro ki?" Saya jawabnya cuman 5.000. Ada 500.000. Nah, terus akhirnya pada waktu itu ya, yaitu seperti yang saya singgung tadi, waktu ketika kena penyakit. Nah, penyakitnya itu belakangan saya tahu namanya fin rot. Jadi ekornya itu geripis-geripis, terus berenangnya itu juga sudah lemas gitu. Waktu itu apa ini obatnya? Nah, saya kemudian ke pasar ikan nyari-nyari obat ya, karena obat yang saya pakai itu ternyata kurang tepat. Ya akhirnya ikan yang sudah ada itu mati dan habis. Nah, tetapi waktu itu saya kemudian kok tidak, wah, wes nggak jadi aja, ikan Gabi sulit. Nah, jadi kemudian saya coba lagi. Saya beli, kemudian mulai saya amati. Nah, kemudian ternyata sakit lagi, sakitnya sama. Nah, terus saya coba obat satu ini, oh kok masih mati. Beli lagi, kemudian kita coba obat ini, ternyata ada obat yang cocok. Nah, akhirnya kita temukan obat yang manjur. Nah, habis itu kalau ada penyakit kita sudah bisa mengobati, kita sudah bisa menyembuhkan ikan dengan baik, sehingga akhirnya satu persatu penyakit ikan Gabi itu kita kuasai dan kita sudah nggak bingung lagi pada waktu mereka sakit ya. Jadi akhirnya ya udah bisa berjalan dengan lancar. Kemudian setelah 6 bulan ya, 6 bulan dari saya main pertama itu kita sudah bisa jualan. Jadi kita sudah mulai kirim-kirim ya, dan dari situ kemudian istri saya jadi mulai, loh ternyata lakunya kok dijual lumayan ya Mas. Lah emang dulu belinya berapa? Lah dulu harganya 600. Ya baru tahu. Oh gitu. Jadi akhirnya setelah istri tahu ikan Gabi ternyata sekarang tuh harganya mahal dan kita jualnya juga bisa mahal, akhirnya dia support, bahkan kemudian ikut memelihara, kasih makan kalau saya sedang di kantor, terus kalau ada yang lahir gitu ikut ngambilin anaknya, seperti itu. Jadi kalau sudah dapat support istri itu enak. Kendalanya ikan Gabi ya penyakit itu. Jadi penyakit saja. Jadi kalaupun kita sudah breeding, tapi kalau belum bisa mengobati ikan sakit itu ya sama saja. Jadi kita di samping harus bisa breeding, harus bisa mengobati ikan Gabi yang sakit ya, karena ikan Gabi itu penyakitnya macam-macam dan obatnya juga macam-macam juga. Pemasaran kita itu dominan melalui Instagram. Di samping itu juga FB. Tapi kalau awal-awal dulu memang saya menggunakan Facebook. Jadi di Facebook itu ada banyak grup-grup jual beli ikan Gabi, baik itu lokal, tingkat kota, bahkan ada juga tingkat nasional. Nah, kemudian kita mulailah ya, mulai masuk ke grup-grup tersebut. Kemudian kita mulai posting-posting. Nah, kalau kita bisa menunjukkan
kualitas ikan gapi kita dan orang lain bisa melihat postingan kita, itu pasti akan nyantol ya. Dan kemudian di samping itu kita juga mulai membangun Instagram, dan kemudian dengan Instagram ternyata juga lebih enak ya, kita bisa menjangkau orang lebih luas, sehingga akhirnya jualan kita akan semakin lancar. Kalau sudah jalan itu adanya hanya suka, dukanya pas awal-awal saja, pas ikan kita jadi sakit terus mati seperti itu. Tapi kalau sekarang karena ikannya sudah banyak, itu kalaupun karena sibuknya pekerjaan kita ada yang sakit tetapi tidak tertangani dan kemudian mati gitu ya, udah biasa, tidak seperti zaman pertama kita budidaya terus mati terus kita sedih, enggak, karena jumlah ikan kita kan sudah banyak, jadi kalaupun mati itu udah nggak terasa ya. Jadi itu sebetulnya dukanya yang sekarang sudah tidak menjadi duka. Senangnya itu kalau banyak orang yang lebih mengenal ikan gapi, kemudian tanya-tanya kepada kita bagaimana cara budidaya ikan gapi. Nah seperti itu saya suka sekali, karena berarti semakin banyak orang yang lebih mengenal ikan gapi, bahwa ikan gapi itu tidak seperti zaman dulu. Ikan gapi sekarang itu ikan hias yang mahal, yang bisa mencapai jutaan rupiah harganya. Nah itu kepuasan tersendiri ya, pada waktu ada orang-orang yang kemudian datang menyatakan tertarik ingin budidaya, itu kita suka sekali. Impian yang belum tercapai itu gini, jadi saya ingin sebetulnya akan membentuk kampung gupi. Jadi saya akan kalau di sini kan perumahan ya, saya akan menggupikan ya, bukan perumahan di sini, karena saya mencoba mempelajari di sini itu untuk yang istilahnya pengen untuk budidaya ikan gapi itu sangat sedikit ya, sudah saya pelajari. Nah saya ingin nantinya akan memilih satu kampung di Kota Solo untuk kita jadikan kampung gupi. Jadi nantinya akan kita edukasi ya masyarakat di situ, untuk kemudian mereka bisa beternak ikan gapi dan memberi mereka pelajaran bagaimana cara menjualnya. Jadi tidak kemudian kita jadikan petani kita, tidak, tetapi akan kita bentuk mereka itu menjadi wira swasta mandiri. Jadi supaya menjadi pembudidaya ikan gapi sekaligus penjual ikan gapi. Nah sehingga nantinya dalam satu kampung itu semuanya bisa merasakan enaknya budidaya ikan gapi seperti yang saya rasakan. Jadi gini, jadi pada waktu kita ingin mencoba budidaya ikan gapi itu terlebih dahulu kita tanya hati kita. Kita itu kalau mau memelihara ikan gapi karena kita kepingin uangnya atau kita suka dengan ikannya. Karena begini, kalau orang beternak ikan gapi tetapi terlebih dahulu memikirkan benefit ya, keuntungan yang akan diperoleh, itu biasanya akan cepat pensiun, karena dia biasanya itu tidak tahan banting. Jadi begitu ada kendala sedikit gitu, kemudian dia akan pensiun. Tetapi kalau kita itu sebelum memulai budidaya ikan gapi ada apa ya, rasa cinta dulu ya. Jadi kita klik dulu dengan ikan gapi, sehingga akhirnya kita itu memulai budidaya ikan gapi itu dengan didasari rasa cinta terhadap ikan gapi. Itu biasanya kita akan awet. Jadi kita nggak memikirkan uang dulu, pokoknya yang penting kita sayang dengan ikan gapi dan membudidayakan mereka dengan penuh perasaan. Nah nanti rezeki itu akan datang sendiri. Nah seperti itu, sehingga kalau kita memulai budidaya ikan gapi, cintailah ikan gapi itu terlebih dahulu.